kita akan membahas tentang kisah awal mula terjadi dosa zina dan siapa pelakunya. Kemudian juga kisah tentang salah satu cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang hidup di 3 zaman kenabian. Apakah ini sebuah fakta ataukah hanya sekedar khurafat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya angkat pembahasan ini dari seorang anak putri Adam alaihi salatu wassalam, Unuk bintu Adam ataupun Inak bintu Adam, dan cucu Adam alaihi salatu wassalam Uwaj ibn Unuk atau ibn Inak. Bagaimana kisahnya? Bagaimana terjadi awal perzinahan? Dan siapa Inak dan juga putranya Uwaj ibn Inak ibn Adam ini? Dan apakah benar kisah-kisah yang menyebar di sosial media, di internet dan yang semacamnya tentang kisah 2 manusia ini? Apakah memang sebuah fakta atau hanya sekedar khayalan? Mari beberapa detik ke depan kita akan menjelaskan pembahasan yang kita akan paparkan di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya mulai kisah ini dengan sebuah cerita. Kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan dari pasangannya Hawa, selalu diberikan anak kembar, dan Hawa itu melahirkan sampai 20 kali. Setiap melahirkan kembar, setiap melahirkan kembar, sehingga jumlah anak-anak Adam di zaman itu 20 perempuan dan 20 laki-laki. Akan tetapi salah satu turunan Adam alaihi salatu wassalam dari Hawa ini, ada satu turunannya yang aneh sendiri. Dia melahirkan tidak kembar, tetapi melahirkan sendirian. Dan dia seorang wanita, di mana memiliki kedua kepala, satu di bahu kanannya dan satu di bahu kirinya. Dan anehnya lagi, telapak tangannya bukan 10 tetapi 20. Jadi satu telapak tangan itu memiliki 10 jari dan telapak kirinya juga memiliki 10 jari. Kemudian memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Dan namanya adalah Unuk ataupun Inak bintu Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah yang sungguh mengherankan dan juga kisah yang ajaib. Akhirnya Unuk ini oleh ibundanya Hawa dibesarkan. Tetapi setelah kemudian anak wanita Hawa yang lahir sendirian tanpa kembar ini sudah dewasa, rupanya dia termasuk wanita yang melakukan kekejian, melakukan keburukan. Setelah kemudian saudaranya Qabil membunuh Habil, kemudian Qabil pun membawa pasangannya ke lembah, akhirnya beranak pinak di lembah dan menjadi kabilah yang paling rusak di zaman itu. Maka Unuk ataupun Inak ini bergabung dengan Qabil, dan dia wanita yang pertama kali melakukan perzinahan
di tengah-tengah kabilah Qabil. Setiap ada laki-laki yang suka dengan dia, maka dia akan mengajak berzina. Sehingga tidak tahu jumlah laki-laki yang sudah berzina dengan dia. Akhirnya Allah takdirkan dari salah satu laki-laki yang menzinahinya hamil dia. Tidak tahu anak yang mana, anak laki-laki yang mana, bapaknya siapa. Yang jelas dia hamil dari perzinahan ini. Ma'asyiral muslimin, dari sinilah kisah awal ternyata dosa zina itu dilakukan oleh salah satu putri Nabi Adam, namanya Unuk ataupun Inak. Bukan hanya itu saja, Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah diusir oleh Allah dari sorga ke bumi dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalimat-kalimat supaya dirinya dan juga istrinya dijauhkan dari syaitan iblis. Akhirnya kalimat-kalimat itu ditulis dan digantungkan di leher Hawa supaya iblis tidak bisa mendekat. Lah oleh Inak ini dicuri kalimat-kalimat itu di leher Hawa ketika Hawa sedang tertidur. Dengan sebab itulah akhirnya dia pun mempelajari ilmu sihir, dan dikuasainya sihir menjadikan dia wanita yang zalim dan suka menyakiti manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika sudah terlalu banyak kerusakan yang dilakukan oleh Inak atau Unuk ini, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga istrinya mengaminkan doa suaminya Adam agar Allah menghentikan kekejian kerusakan Unuk bintu Adam ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada Unuk ini asadan a'zam minal fil, sebuah singa yang sangat besar, melebihi tubuh daripada gajah. Fahajama 'alaiha, maka singa itu pun menyerang si Unuk bintu Adam ini. Faqatalah, kemudian singa itu membunuhnya. Wa mazzaqa a'dha'aha, menyobek-nyobek, merusak seluruh badannya. Wa arwaha, dan juga ruhnya si Unuk ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun putranya hasil daripada zina namanya Uwaj ibn Unuk. Uwaj ibn Unuk ini akhirnya tumbuh dewasa, tetapi memiliki keanehan tubuh yang melebihi Adam alaihi salatu wassalam, kakeknya. Adam ini tinggi badannya 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter, berarti 60 hasta itu 30 meter, dan lebarnya hanya 7 hasta. Tapi Uwaj ini berbeda, melebihi kakeknya Adam. Panjangnya memiliki 23.000 hasta. Anda bisa bayangkan 23.000 hasta. Berapa itu meter panjangnya? Berarti panjangnya itu 12.000 meter lebih. Bisa sampai ke awan tuh. Lebarnya 330 hasta. Panjangnya 23.000 hasta dan lebarnya 333 hasta. Dan usianya 300 ataupun 3.600 tahun. Dan hidup di 3 kurun kenabian, Adam, Nuh, sampai di zaman Musa alaihi salatu wassalam. Dan diberikan kekuatan
Jadi dia kalau berburu ke laut, dia menangkap ikan dengan tangannya. Ada ikan besar, ikan paus atau mungkin yang semacamnya, diambil dengan tangan kanannya, kemudian tinggal didekatkan dengan matahari, kemudian matang dimakan. Saking besarnya raksasanya ini, makhluk ini, Uwaj ibn Unuk ini. Jadi ngambil ikan di laut, tinggal ngambil, kemudian diangkat ke matahari, kemudian dipanggang begitu saja, kemudian dimakan. Subhanallah. Dan apabila dia hendak minum, dia cari awan yang menampung air hujan, dia ambil air itu di awan itu, kemudian diminumnya, karena tinggi. Dan dia lebih jahat dibandingkan ibundanya Unuk. Dia membawa kerusakan dengan kekuatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Adam alaihi salatu wasallam sudah meninggal dunia, kemudian dia pun hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ketika terjadi tufan, banjir yang sangat besar, maka dia pun meminta kepada Nuh untuk naik di perahunya. Tapi Nuh mengatakan, alam u'mar bika ya la'in, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu wahai orang yang terlaknat. Lah ketika itu air tufan tidak sampai menenggelamkan anak daripada inak atau cucu Nabi Adam ini, tetapi hanya sampai lututnya. Bayangkan saking tingginya, saking raksasanya, semua manusia tenggelam, semua gunung tenggelam. Jadi tufan itu hanya sampai lutut si Uwaj ibn Unuk ini. Akhirnya diselamatkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam hendak mengambil kayu untuk perahunya dan tidak sanggup diangkatnya, dia meminta kepada Uwaj ibn Unuk untuk mengangkatnya. Dan dia pun hidup sampai di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membebaskan Bani Israel sampai di Palestina, kemudian masuklah negeri Ariha. Lah Ariha ini tempat si Uwaj ibn Unuk ini tinggal di situ dan memimpin negeri itu. Ketika Musa mengutus pasukan ke negeri Ariha itu, maka Musa alaihi salatu wassalam setelah mengutus itu, pasukan ini tertawan oleh tentara Uwaj ibn Unuk ini sampai diikat. Ketika Uwaj hendak membunuhnya, istrinya mengatakan, jangan, bebaskan saja, kembalikan dia ke pasukan si Musa itu, boleh jadi dia akan menceritakan kekuatan kita dan mereka takut. Akhirnya kemudian mereka menceritakan kepada Musa, dan Musa mengingatkan mereka agar jangan cerita kepada Bani Israel. Tapi karena mereka pengkhianat, mereka cerita juga kepada yang lainnya, sehingga seluruh Bani Israel dan pasukan yang hendak menyerang itu ketakutan. Dari sini kemudian mereka mengatakan perkataan yang masyhur, bahkan dicatat dalam Al-Quran, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kalau engkau hendak perang sana, ajak Tuhanmu perang berdua, kami duduk-duduk di sini. Buat apa kami harus menghadapi raksasa itu? Maka akhirnya kemudian mereka pun ditimpa azab karena tidak mau perang, maka mereka pun akhirnya tidak bisa keluar dari negeri itu. Dan negeri itu disebut Ardut Tih, negeri linglung, sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun lewat, maka kelinglungan itu pergi, sudah tidak linglung lagi, maka Musa memimpin untuk menyerang kaum ini yang ada Uwaj ibn Unuk ini. Akhirnya kemudian tentaranya berhadapan dengan tentara Uwaj, karena Uwaj ini seorang raksasa besar. Dia pun akhirnya mencari batu yang sangat besar, cukup untuk menimpakan kepada pasukan Musa. Tetapi Allah kirim burung yang sangat besar, ada yang mengatakan hudhud, kemudian dilemparnya oleh burung ini leher si Unuk ini, leher si Uwaj ibn
ibn Unuk ini. Akhirnya batu itu pun jatuh. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian memukulkan dengan tongkatnya mata kaki daripada Uwaj ini, akhirnya tumbang. Kemudian dengan tongkat inilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam membunuh Uwaj ibn Unuk bintu Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, begitulah kisahnya. Kisahnya cukup aneh. Di antara kita baru mendengarnya. Namun apakah kisah ini sebuah fakta ataukah khurafat? Kalau seandainya ini sebuah khurafat, kenapa pula kemudian para ahli tafsir sebagian mereka menyebutkan kisah-kisah yang berkenaan dengan Uwaj ibn Unuk ini? Sebut saja para ahli tafsir yang menyebutkannya. Di antara mereka adalah Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, menyebutkan tentang kisah Uwaj ibn Unuk ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau memang ini sebuah fakta, dan yang lainnya selain mereka ya, bahkan bukan hanya Imam At-Tabari dan Al-Qurtubi saja, tetapi juga banyak para ulama menukilkan kisah ini, seperti kisah yang dikeluarkan oleh beberapa ahli tafsir, menukilkan perkataan Abdullah bin Umar dan juga menukilkan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum, kemudian menyebutkan kisah tentang Uwaj ibn Unuk ini. Tapi kalau ini memang sebuah khurafat, memang kisahnya terkenal menyelisihi nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau fakta, kenapa menyelisihi? Ya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kalau khurafat, kenapa pula dicatat oleh ahli tafsir? Tapi kisah ini dekat dengan khurafat dibandingkan dengan fakta, karena jelas menyelisihi Al-Quran, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala Nuhun Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Berkata Nuh, ya Rabb, jangan kau tinggalkan di atas permukaan bumi ini orang kafir, melainkan kau musnahkan, kau hancurkan. Dan Allah mengatakan, fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun thumma aghraqna ba'dul bakin. Kami selamatkan bersama Nuh di dalam perahu itu, dan kami tenggelamkan yang lainnya. Artinya yang selamat itu hanya keluarga Nuh. Kenapa pula kemudian Uwaj ibn Unuk ini selamat sampai hidup di zaman Nabi Musa, menyelisih Al-Quran? Bukankah dia termasuk orang kafir dan tidak beriman, dan Allah mengatakan la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Tidak ada orang kafir yang selamat. Kenapa pula dia selamat? Menyelisih Quran dan menyelisih Nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tinggi Nabi Adam itu sittuna dira'an. Sittuna dira'an, 60 hasta. Thumma lam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Kemudian setelah Adam ini manusia akan berkurang ketinggiannya sampai pendek dan sampai seperti kita, mulai dari postur sampai usia semakin pendek. Kenapa pula kemudian Uwaj lebih tinggi dibandingkan Adam? Bahkan yang lebih mengherankan, tingginya hampir sampai selangit. Ya, sampai dikisahkan tadi tingginya itu sampai 23.000 dhira hasta dan lebarnya 333 hasta, dan usianya panjang sekali sampai 300 ataupun 3.600 tahun, sampai hidup di kurun 3 nabi, mulai Adam, Nuh sampai Musa, mustahil. Ya. Makanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari tentang riwayat-riwayat soal Uwaj ibn Unuk dan juga Unuk ini. Apa kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan? Qisasun laisa yu'tamadu alaihi
tarakahu ghairu wahid. Kisah ini tidak ada pegangan sama sekali, bahkan banyak ulama yang meninggalkannya. Imam Ahmad mengatakan, kana yakdzib ala Wahb bin Munabbih. Orang yang menceritakan kisah ini telah berdusta atas nama Wahab ibn Munabbih. Imam Bukhari mengatakan zahibul hadis, hadisnya tidak jelas. Ibnu Hibban mengatakan yada'ul hadis ala abihi wa ala ghairihi. Yang meriwayatkan hadis ini telah memalsukan hadis Nabi SAW terhadap bapaknya dan yang lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Lisan, naqala Ibnu Abi Hatim an Ismail ibn Abdul Karim qala mata Idris wa Abdul Mun'im radhi'. Ada yang mengatakan bahwa yang karena yang menceritakanlah Abdul Mun'im ini, dia mengatakan dari Idris sudah mati, sementara Abdul Mun'im masih menyusi bagaimana dia bisa mendapat kisah dari Idris. Ini terputus sanadnya. Kemudian Ibnu Ma'in mengatakan kadzabul khabis. Yang meriwayatkan hadis ini seorang pendusta yang buruk. Al-Falas mengatakan matruk. Abu Zur'ah mengatakan wahil hadis, hadisnya sangat lemah sekali. Al-Hakim mengatakan zahibul hadis. Kemudian juga Ibnul Madini dan Nasai mengatakan laisa bithiqatin. Orang yang meriwayatkan tidak terpercaya. Dan banyak lagi para ulama yang mengatakan bahwa riwayat-riwayat soal wajiban unuk ini riwayat yang tidak benar. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan wa minal umur allati yu'rab biha kaunul hadithi maudu'an an yakunal hadithu mimma taqumus syawahidus sahihatu ala butlanihi ka hadisi Waj ibn Unuk at-Tawil alladhi qasada wadi'uhu ta'na fi akhbaril anbiya. Kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk perkara-perkara yang dikenal tentang keberadaan hadis itu palsu, seperti hadis yang tidak bisa tegak syawahid yang sahih atas kebatilannya, seperti hadis Waj ibn Unuk yang sangat panjang, yang dimaksudkan oleh pembuatnya, pemalsunya adalah mencela kabar para nabi. Mustahil. Dari mana mendengar kabar para nabi? Contohnya tinggi badannya dan lebar badannya. Ini mencela para nabi. Kemudian juga mencela Al-Quran, yang Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yang selamat itu adalah dari keturunan Nuh, yang tersisa keluarganya dari keluarganya. Sementara Waj ini bukan keluarga Nuh, dia anak daripada Unuk, putri Adam alaihi salatu wassalam. Dan banyak lagi keanehan-keanehan kisah ini, walaupun oleh sebagian ahli tafsir dicantumkan, tapi ini bagian daripada kisah Israiliyah. Oleh karena itulah tidak pantas kemudian seorang muslim menyandarkan kisah ini kecuali dijelaskan tentang kedudukannya. Saya hanya ingin menjelaskan kisah Waj bin Unuk ini. Dikhawatirkan di antara Anda membaca medsos, kemudian diceritakan kepada orang tanpa mengetahui kisah ini benar, sahih ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan menjadi pengetahuan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada suatu senja yang lengang, seorang wanita dari Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tidak ada rias muka atau perhiasan yang menempel di tubuhnya. Badan yang ramping dan mukanya yang ayu tidak dapat menutupi kepedihan yang tengah merayuk hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabiullah Musa alaihi salam.
Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu berjalan masuk dengan kepala yang terus merunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai perempuan?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawabnya. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun akhirnya bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinahan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai meninggal dunia." Ucap wanita itu menangis sejadi-jadinya. Mendengar itu, Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang beliau menghardik, "Perempuan bejat, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah Ta'ala tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan matanya karena merasa jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati hancur luluh keluar dan melangkah terantuk-antuk dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa bejat perbuatannya. Malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terkejut. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita penjinah dan pembunuh itu?" Kata Nabi Musa dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril. "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan nista itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," kata Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali padanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah. Bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya. Perlu diingat, meskipun dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada zina, bukan berarti zina dianggap remeh. Islam mengingatkan agar manusia menjauhi zina, karena termasuk kategori dosa besar di samping syirik dan membunuh anak karena khawatir miskin. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sahabat yang beriman, seseorang yang melakukan zina, maka hilanglah sifat-sifat mulia dari dirinya dan dicabutlah nur keimanannya. Na'udzubillahi min dalik. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kedua perkara ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak ada manusia yang luput akan dosa, baik itu pria atau wanita, baik itu berupa dosa kecil atau dosa besar. Salah satu perbuatan yang memberikan dosa besar adalah berzina. Zina adalah dosa besar yang harus dijauhi, apalagi oleh wanita yang telah memiliki suami. Wanita yang telah bersuami, jika ia melakukan zina atau berhubungan dengan laki-laki selain suaminya, maka hukuman had atasnya adalah dirajam hingga mati. Beberapa tahun terakhir, zina bukanlah hal yang mengherankan lagi.
Maraknya perbuatan zina merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Semakin berkembangnya zaman, perbuatan ini semakin menyebar. Selain zina dalam pengertian yang sebenarnya, ada pula sejumlah perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Perbuatan apakah saja itu? Berikut ulasannya. 1. Memakai parfum agar laki-laki mencium baunya. Agaknya perbuatan ini sangat marak dilakukan oleh para wanita di zaman modern ini. Mereka memakai parfum saat keluar rumah, sehingga baunya tercium oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dari bau yang menarik, akhirnya laki-laki bisa tertarik dan syahwatnya bisa tergoda. Yang mengenaskan, parfum itu justru hanya dipakai saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain menikmati wanginya, sementara ketika mereka berduaan dengan suaminya, justru tidak memakai wewangian tersebut. Rasulullah SAW menyebut wanita yang memakai parfum saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain mencium baunya dengan sebutan wanita pezina. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. 2. Riba dan memakan harta riba. Di zaman sekarang, praktik riba marak terjadi. Banyak orang merasa tak berdosa bergelimang dengan riba. Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita juga tidak sedikit yang terlibat dalam praktek riba, entah sebagai pelaku, pencatat, marketing, maupun pengguna riba. Padahal, riba merupakan dosa besar yang dosanya lebih berat daripada dosa zina. 1 dirham yang dimakan dari hasil riba lebih besar daripada zina 36 kali. Sedangkan dosa riba yang paling kecil jika dilakukan laki-laki seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sebaliknya, dapat dikiaskan jika riba itu dilakukan oleh wanita, dosanya seperti berzina dengan ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul berkata, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan Rasul pun berkata lagi dalam hadisnya, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. 3. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya seringkali dianggap biasa. Padahal itu termasuk dalam kategori zina tangan, baik persentuhan apalagi jika saling raba. Rasulullah SAW bersabda, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuhnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya dosa persentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya ini, hingga Rasulullah disabdakan lebih baik seseorang ditusuk dengan jarum besi. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. 4. Lesbi. Dalam kitab Ad-Da'a wa Ad-Dawa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan salah satu penyakit dalam kategori kesucian diri adalah perbuatan lesbi. Menurut Ibnu Qayyim, lesbi tidak bisa disamakan atau dikiaskan dengan homoseks, karena dalam lesbi tidak ada kemaluan yang masuk, sehingga tidak ada hukuman had atas perbuatan tersebut. Meskipun demikian, ia termasuk dalam kategori zina secara umum sebagai zinah mata, zinah tangan, zinah kaki, dan zinah mulut. 5. Zina mata dan anggota tubuh lainnya. Mungkin perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan-perbuatan pada poin sebelumnya, namun ia juga disebut sebagai dosa dari zina.
Zina mata misalnya memandang lawan jenis dengan pandangan yang syahwat, berlama-lama menikmati melihat wajah dan tubuh lawan jenis, apalagi jika sampai melotot kemudian terbayang-bayang ketika sudah berpisah. Zina telinga, misalnya mendengar perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat. Zina lisan, misalnya mengucapkan kata-kata yang tak senonoh dan memancing syahwat, melembut-lembutkan suara di depan lawan jenis sehingga memancing ketertarikan, berbicara mendayu-dayu dan merayu serta sejenisnya. Rasulullah SAW pun bersabda, "Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzinah dan ini suatu yang pasti terjadi dan tidak bisa tidak." Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah 5 perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjauhinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.